Mudah-mudahan kegiatan ini ya bisa memberikan pengalaman ke petani sekitar Desa Ayuang ya. Nah, ini adalah lahan baru ya. Ini ada tambahan kurang lebih 1000 lagi ini. Lokasi sama pemiliknya dengan yang sebelah kanan ya. Ini mungkin masih umur. Nah, ini ada CMK dia. Cabai merah keriting ya. Usia ya sekitar hampir 3 mingguan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agronomis dari PT Merauke Tetap Jaya, wilayah Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk mengadakan kegiatan field day dengan petani cabai rawit. Nanti ada beberapa perwakilan ya dari instansi, baik itu dari penyuluh dan perwakilan juga dari Kodim Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kegiatan ini kita ada mengundang beberapa perwakilan ya dari Desa Kias, petani di Desa Kias, Kecamatan Batanghale Selatan, di Desa Hawang, Kecamatan Limpaso, dan seputaran petani di Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk share ya, atau tukar pengalaman dengan petani pemilik kebunnya ya. Pada hari ini cabai rawit ini udah hampir mendekati usia 5 bulan ya. Mungkin udah panen yang keberapa? Ini panen keberapa Mas? 20. Nah, panen yang ke-20. Total tanaman ini kurang lebih ada 1100 pohon. Varietas lokal ya. Ada kaliber, ada ori. Jadi kita akan berdiskusi nanti dengan petani-petaninya untuk tukar pengalaman, informasi mulai tata cara pengolahan tanah, pemupukannya, dan pengendalian hama dan penyakit. Mudah-mudahan kegiatan field day ini ya, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, itu dulu. Dan Bapak Budi selaku PPL Desa Bonojingah. Karena ulang binaan sejen juga wilayah ini. Terima kasih juga kepada Bapak Joko Waloyo selaku agronomis produk pupuk NPK Mutiara.
Dan terima kasih pula kepada Kakawanan Beritaan. Nah, maaf ya, ulah mana Kakawanan Beritaan. Ya begitu. Ayo pidato, ayo pidato. Langsung tanya jawab aja lah. Kalau kawan lu panggil. Mulai pengolahan tanah Jip. Dalam tahap berkebun ulun selaku mulainya tahap pengolahan tanah kan seperti ini, habis itu dikapur. Pengapuran berapa hari? Pengapuran dari awal pengapuran, pemupukan, pupuk kandang sampai tutup musa sekitar selama sebulan. 1 bulan. Iya. Setelah itu proses pengapuran berapa hari minimal supaya bisa masuk ke pupuk kandangnya? Minimal 15 hari. 15 hari ya. Setelah itu langsung ke pupuk yang Pupuk kandang. oke. Nah, ini ya supaya lebih jelasnya Pak, saya anggap Pak untuk wawancara dia. Nah, ini Mas Mujib ya, kita supaya petani ini singkat cerita aja masalah dosis, nanti tinggal tanya jawab biasa aja Pak ya. Setelah itu kan pengapuran ya, pengapuran udah Mujib dia punya konsep Pak 15 hari setelah dia pengolahan tanah. Setelah itu masuk ke pupuk dasar. Pupuk dasar apa aja Jib yang masuk? SP36. SP36 untuk hitungan 1000 pohon berapa kilo? 100 kilo. 100 kilo Pak ya. Nah ini Pak ya, pupuk pupuk kandang atau SP-nya itu 1000 pohon itu 1 kintal Pak atau 2 bantal. Nah setelah itu berapa hari Mas? Setelah tutup musa. Enggak, setelah pupuk pupuk SP itu Dasar. Ya, apa lagi? langsung ada tambahan lagi. Tambahan pupuk kandang. Pupuk kandang berapa nih? Pupuk kandang tahu Tai walet berapa kilo? sekitar 15 karungan. 15 karung Pak ya. Nah, setelah itu langsung tutup mulsa. Nah, setelah tutup mulsa berapa hari Mas tutup mulsa itu? Sekitar semingguan. Seminggu ya. Nah, itu udah siap tanam ya. Nah, setelah penutupan mulsa siap tanam untuk semaian itu kira-kira umur berapa Mas? Kurang lebih 45 harian. 45 hari udah siap tanam ya. Nah, ini Pak ya. Ini 45 hari semaian Pak, dia udah siap tanam. Kalau saya ngambil kesimpulan Pak ya, pada waktu pian pengolahan tanah, pian Pak paung itu kalau memang mau nyemai sendiri udah waktunya BIB nyemai. Nah, nanti umur 45 hari tinggal tanam. Ya Pak ya. Nah, ini setelah itu kan tutup mulsa tanam. Pada waktu proses pertumbuhan ada istilahnya namanya pupuk awal Mas ya. Nah, pupuk awal Mas Mujib itu aplikasi gimana Mas? Dikocor atau ditabur? Dikocor. Untuk 20 liter berapa? Untuk 20 liter 10 liter ya. bukan awal makanya HP itu rusak semua. 20 sudah. Berapa kilo? Mana? Berapa bungkus? Ini 2 bungkus. Dalam berapa nih Kak? 200 liter. 1000 pohon tadi kan? Sekian. Hah? Pupuk kalnit. Kalnitnya ada di dalam pondok. Ambil dulu John, ambil. Berapa hari cara anunya waktunya? Ini umur 15 hari. Sudah tanam. Mbak tanam 15 hari. Maka yang ini 2 kilo 200 liter air. Maju. Ini panas sekarang nawak. Ini 2 kali mengaplikasikan. 2 kali. Setengah bulan sekali. Sebulan waktu. Ya. 2 kali bulan makan. Ya. Bertahan kan terus kan? Ini udah sampai dah. Ganti lonong biru. Yang 16 Plus. Ada Pak. 16 plus. Sebulan dah Le. Bulan. Jadi kan 16. Ganti ke 16. Sama kan banyunya. Sama. 200 liter ganti tanamannya juga bisa banyaknya nih. Sama ada campuran ya. Ini sebenarnya mengganti daripada karate plus karena kosong karate ini. Ini 2 bungkus, ini sebungkus.
Jadi 3 kilo 200 liter. Setengah bulan. Udah Pak ya. Habis itu apa lagi ada lagi? Habis ini kan ini malah Berarti kan hanya gini di situ aja kamu makan. ya untuk masa vegetatif Ya, pertumbuhan Pak. pertumbuhan. Jadi ini main bawah Pak ya, kotoran. Untuk yang di atas ada Mas, spraynya. Spraynya pakai Awal. ini Vitoflex. panas nih. Panas. Bubuk. Itu. Ini Pak. Itu umur berapa hari? Ini dalam kandungan ini mulai umur 15 hari sudah masuk. Apa kandungannya itu Pak? Ini mikro majemuk, ada tembaga, ada boron, ada zinc, ada apa? Zat besi, ada mangan dan ada plumbum. 6 unsur mikro, Pak. Silakan Mas Mujib. Ini kawah dimasukkan. Ini dosisnya per 20 liter air Sebungkus dah. sebungkus. 20 liter. Berarti habis setangki nih. Atas semprot Berarti setangki 16 liter. setangki 16 liter lebihan adanya. Fungsinya untuk apa Mas Mujib? Ini merangsang pertumbuhan juga kayak tunas-tunas. Banyakin tunas muda, Pak. Juga. Ya, tunas, cabang-cabang. Buah nanti terus ini Pak, ini sampai ampe. Ini 2 minggu sekali juga. Ini bisa dicampur dengan obat ulat sama jamur Mas Mujib. Nah, ya Pak ya. Setelah masa vegetatif ya Mas ya. Ya. Kan ada Pak mau masuk masa peralihan ya. Dari vegetatif ke generatif, istilah kita Pak dari cabang tua mau menuju ke bunga yang biji-biji itu loh Pak. Nah, itu apa Mas Mujib yang dimasukkan? Dimasukkan pakai pupuk. Nah, yang NPK Mutiara Profesional Pak. Sebagian kalau yang mau yang lain bisa juga ini. Nah, kalau tidak ada profesional, NPK Mutiara Grower. Ini dia Pak, dikocor Mas ya. Nah, dosisnya Mas. Dosisnya sama seperti itu. Nah, jadi dosis per 20 liter ya. Per Per 200 liter air, ini berapa Mas? 2 bungkus. 2 kilo, Sama terus kalitnya. kali 1. Nah, ininya Pak ya. Ulun ulangin lagi, ini 2 kilo, ini 1 Pak. Dikocor Pak ya. Nah, 1 pohon itu berapa gelas aqua Mas? Sekitar 1 gelas. 1 gelas aqua Pak ya, kocorannya. Nah, setelah itu ya di masa generatif, Mas Mujib Pak udah mengikuti tahap-tahap Pak ya, yang kocoran. Nah, pada waktu masa spraynya ya Mas ya, disemprot pakai apa Mas? Pakai Mutiara SOP. Merauke SOP Pak, dia adalah kalium sulfat. Kalium sulfat ini bahasa kita Pak KCl, tapi ada kandungan sulfurnya. Ada Mas. Udah ada, barangnya kosong Pak. Gambarnya. Pokoknya gini aja Pak ya, nanti yang belum paham bisa kita nanti diskusi terus Pak ya. Nah, itu dosisnya apa? Dosisnya berapa Mas? Kalau untuk MKP kan sama MKP juga. Nah, sama MKP Pak ya. Jadi MKP untuk satu aplikasi berapa? 2 sendok. 2 sendok, SOP-nya 1 sendok. SOP-nya 1 sendok. Setelah itu, nah ini masuk terus Pak. Itu untuk pengucuran untuk Semprot. semprot. Nah, yang pengocoran tadi Pak, grower karate atau kanit sama atau profesional. Jadi tidak usah semua Pak dipakai. Kalau memang pian ada grower ya udahlah pakai grower. Nah, nanti Pak kalau memang mau bermain di unsur ini yang kita butuhkan kandungan yang berapa, nah nanti kita bisa dampingin. Kan gitu Pak ya. Karena Pak produk kita banyak Pak, 38 macam, kalau semuanya dipakai Pak bisa-bisa pian nukar gitu Pak ya. Itu mungkin tidak dipakai semua.
karena ada beberapa kandungan yang semuanya ada gitu aja. Setelah itu Pak, nah setelah mutik Mas ya, nah ini kan udah masa pemutikan Pak. Apa Mas Mujib punya cara Mas untuk spray lagi? Setelah tetap MKP sama ini. MKP sama ini aja, SOP enggak? SOP-nya kan ganti sama ini subur kali. Nah subur kali itu Pak. Nah ini Pak yang cuma kemasan karung ya Mas ya? Ya. Itu subur kali Pak, dia adalah bebas klor Pak ya, kalium bebas klor. Dia ada mengandung boron dan juga ada mengandung magnesium. Nah, perlu saya kasih bocoran, magnesium itu Pak sebenarnya adalah unsur mikrosekunder yang sangat dibutuhkan terhadap tanaman. Karena kalau kekurangan magnesium Pak, biasanya pian akan menemukan Pak daun ya Pak ya, hanya melihat batang daunnya aja Pak, warna hijau, tapi daun kanan kirinya warna kuning. Nah itu Pak kekurangan unsur ini Pak. Nah magnesium ini disemprot juga. Nang daun rontok juga. Kalau daun rontok Pak yang tadi disambati Mas Mujib Pak, ya ini kalsium. Kalsium kan banyak Pak ya. Karena Mujib memakai ini dia dia bilangnya kalit atau karate. Ya Pak ya. Ini. Dia pakai kalsium ini. Nah, saya perjelas lagi. Fungsi utama kalsium, fungsi utamanya adalah mengikat logam-logam berat dalam tanah. Aluminium kan gitu Pak ya, yang dalam tanah, menaikkan pH. Setelah itu Pak menghindari busuk pantat. Setelah itu Pak menghindari terjadinya kerontokan bunga, buah dan daun. Udah Pak ya. Ada lagi Mas? Nah itu Pak ya. Jadi prosesnya Mujib Pak kalau kita ambil kesimpulan. Nah fungsinya itu ada Pak. Fungsi masing-masing dia punya. Kalsium tadi udah saya sampaikan. Kalau pupuk hirang Pak, dia mengandung P dan sulfur. P di sini Pak, atau pupuk hirang atau fosfat, fungsi utamanya adalah untuk memperbanyak akar, memperkokoh batang, dan untuk merangsang keluarnya bunga dan buah Pak. Itu Pak ya. Nah, masalah sulfurnya itu Pak untuk menghindari Pak. Tetapi Pak yang namanya berkebun, kalau nanam pian 100 mati 5 itu masih kategori bagus. Mungkin PPL-nya ada. Ya, Mas? Ya, ya. Kalau tanam 100 Pak ya mati 5 itu berarti masih 95% Pak. Petani itu masih bagus. Ya Pak ya. Kalau mau hidup semua Pak ya kita mati itu yang harap Pak. Jadi itu Pak ya. Yang penting gini Pak. Yang penting pada waktu pengolahan tanah itu minimal Pak masukkan aja yang ulut yang disambati Mas Mujib tadi. Nah sekarang gini Pak, dari tanaman Mas Mujib ini ada 1100. Menurut Pian lah, Pian udah melihat kebunnya yang mati fatal itu ada berapa pohon Pak? Hampir kan hanya mungkin 1-2 Pak ya. Nah itu masih wajar Pak. Nah tapi kalau Pian nanam 100 mati 70 pohon Pak ya. Itu yang lumpuh katanya. Ya Pak ya. Nah itu aja. Tetapi Pak semuanya kita minimal harus mencegah Pak. Kalau udah mencegah dosis itu Pak pasti sedikit. Tapi kalau udah kena stroke Pak, biar dokter aja Pak masih ada aja Pak. Belum ampe kan gitu Pak. Nah sama kayak tanaman. Yang penting ikutin Pak ya. Karena apa Pak? Tanaman itu minimal Pak kita membutuhkan 12 unsur Pak. Unsur hara makro, unsur hara mikro sekunder dan unsur hara mikro esensial. Makro di sini Pak adalah NPK ya Pak ya. NPK. Sekunder itu ada sulfur, ada kalsium, dan ada magnesium. Mikro esensial Pak, yang tadi yang Vitoflex punya. Ada tembaga, ada zinc, ada boron, ada zat besinya, ada mangan, dan ada plumbum. Kalau kita makan Pak, katanya dokter ya, penuhinlah unsur itu 4 sehat 5 sempurna Pak.
minimal itu aja terpenuhin, tanaman itu akan sehat. Ya Pak ya. Itu aja Pak. Yang penting Pak matinya tanam 100 Pak, matinya 5. Kalau sudah kena keriting daun, apa obatnya? Nah, Tenang pas. kalau ulun Pak ya, kalau masalah keriting Pak, itu mungkin satu Pak, mungkin dia kekurangan kalsium juga bisa. Iya. Kalsium ini Pak, kalau dibiarkan kekurangan kalsium Pak banyak, daun Pak bisa mengkerut. Ya Pak ya. Nah, habis itu Pak akhirnya pian memakai obat ulat. Nah, obat ulat itu kan mematiin Pak, maampihi.